Demikian, Bu. Ya, Pak. Yang untuk penyuluh itu sebenarnya untuk dinas, Pak. Untuk dinas yang nangani keuangan. Karena kalau penyuluh nanti masing-masing akses, kami khawatir aplikasinya down. Nggih. Jadi kalau Bapak misalnya mestinya kan keuangannya dinas itu punya data gaji Bapak terbaru ya, yang November ya. Ada yang tanya, "Bu, kok enggak gaji Desember aja? Siapa tahu nanti ada yang sudah KGB atau macam-macam." Kalau pakai gaji Desember, kami khawatir telat, Pak. Ya, kalau baru tanggal 2 diinput, telat. Nggak apa-apa, pakai gaji November dulu. Nanti kalau memang ada penyesuaian bisa kita urus setelah Bapak Ibu ada di kantor pusat. Itu. Saya kira kalau dalam waktu sebulan belum ada perubahan signifikan ya kalau terkait gaji. Gitu. Jadi yang dimaksudkan penyuluh itu yang input harus keuangan dinas ya Bapak Ibu, jangan input perorangan. Kalau Bapak Ibu punya datanya, cocokin aja dengan keuangan dinas. Cek dulu misalnya, gaji saya ini potongannya ini, anunya ini macam-macam. Anggota keluarga saya betul begini. Nah itu nanti keuangan dinas yang punya akses untuk nginput. Jadi satu kabupaten, kota atau provinsi itu nanti satu orang yang punya akses untuk nginput. Yang mungkin sekabupaten penyuluhnya 200 ya memang butuh waktu. Tapi kalau penyuluhnya cuma 25 apa 40 yang mungkin lebih cepat. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bu Baru. Ada yang menambahkan? Konfirmasi dikit. Ya, izin Bu Baru konfirmasi terkait dengan inilah saya melihat dari PT yang hasil sebelum tanggal 5. Dari poin 2, jadi seluruh pegawai penyuluh untuk mengisi data dari link. Nah, SMS seterusnya per provinsi mulai dibuka tanggal 1 November. Kemudian ada dua lagi, yang poin ketiga adalah permintaan kopi data ADK dan dari BPKAD. Nah ini yang maksud ini ada dua poin inilah yang ditanyakan. Apakah yang pertama itu memang penyuluh atau memang seperti Ibu kalau katakan tadi. Demikian Bu. Nih, kemarin sudah disepakati dengan Pak Karo di Zoom itu bahwa yang isi keuangan dinas. Ya Pak ya. Jadi soalnya yang ditanyakan itu banyak sekali Pak. Ada 10 item tuh kalau nggak salah. Jadi lebih baik yang kompeten ngisi supaya kalau nanti isiannya salah, kita konfirmasinya ke satu orang keuangan dinas. Jangan nanti kita nyari-nyari penyuluhnya satu-satu gitu ya Pak. Benar. Ada lagi agak maju ke depan. Ya. Setelah di sini. Lihat sama Ibu wajah yang ganteng ini. Ya, oke. Ini saya di NTT Bu. NTT siap. Ini ada teman yang kaya setelah penelitian itu. Ternyata ada yang Pak Kapus, suaranya pecah Pak Kapus. Suaranya pecah. Enggak sini aja biar enggak cepat aja. Baik, ulangi. ini ada yang mau berkelas di bulan Desember. Itu pengajuannya di mana? Sudah langsung diajukan dengan gaji berkalanya atau masih tetap yang lama Bu? Pertanyaannya. Itu. Pak Kapus bantu diulang dikit apa pengajuannya yang lama atau yang baru tadi? Berkalanya. Karena kan gaji berkala diberikan gaji berkala bulan Desember. Gaji berkala, ya Pak. Kalau inputnya gaji berkala Desember, baru diinput Desember, kami kan khawatir kalau nanti telat ya Pak. Ya, khawatir gajiannya nggak awal Januari, khawatir dirapel Februari, karena kan proses pengalian gaji itu tidak mudah, KPPN-nya juga berubah. Dari KPPN masing-masing kabupaten kota menjadi KPPN 5 Jakarta. Karena gajinya Bapak nanti kan di poolnya di Puslu, di pusat penyuluhan. Jadi kalau menurut kami lebih baik ya mungkin nanti gaji berkala agak telat sedikit, diurusnya sudah di pusat. Gitu ya Pak. Karena kalau Desember khawatir itu Pak, khawatir gajiannya mundurnya kelamaan. Ya, baik lagi. Baik Ibu, terima kasih. Baik, maju ke depan. Depan. Ya. Bu, ada satu nih lagi Bu. Bu.
Siap. Saya Mujidin dari Korpu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bu. Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Kendari Bu, Kendari. Sulawesi Tenggara. dari Kendari. Jadi Silakan. Bu, terima kasih atas yang pertama. Siapa sudah. Tapi dari situ ada beberapa kami penyuluh yang tidak tercover. Dan setelah kami investigasi rata-rata penyuluh yang pernah menjabat eselon struktural bidang, tapi sudah keluar kembali SK fungsionalnya. Ini kami akan sampaikan mungkin akan di batch 2, tapi mereka kira-kira apakah ada hal-hal dokumen sehingga tidak bisa tercover menjadi penyuluh pusat, atau memang masih ada perlu syarat-syarat karena dia pernah menjabat kepala bidang. Dan ada yang pernah mengundurkan diri dari penyuluh, dan ada juga pernah mengisi FPSLU tidak bersedia ke pusat. Itu yang sekarang yang tidak muncul di batch 1. Apakah hal-hal itu bisa mempengaruhi? Oke, saya tanya dulu. Dia Pak, jangan dulu. Pak, kapan dia kembali ke fungsional lagi? Maret, itu salah satunya orang Maret ya. Maret Kalau dia kembali ke fungsional setelah 2025, yang bulan ini ya Pak, sebentar, saya jelaskan. Ya, jadi begini, batch 1 itu kita alihkan tanggal 28 Agustus. Jadi kalau dia beralih kembali dari struktural ke fungsional itu setelah 28 Agustus, itu pasti tidak terdeteksi di batch 1. Karena kalau dia beralih, dia harus update si ASN dulu melalui BKP SDM. Kalau dia tidak update statusnya di si ASN, itu masih struktural. Jadi dia masih harus ke BKP SDM untuk update statusnya di namanya aplikasinya iMood. iMood itu yang bisa buka BKP SDM. Sekarang iMood itu sudah 6 bulan ditutup. Karena kita menghindari perpindahan bolak-balik dari penyuluh keluar, dari keluar masuk penyuluh. iMood sedang ditutup oleh BKN. Jadi nanti akhir November kami dengan BKN akan buka iMood. Kalau ada permintaan untuk update data, itu nanti dia menyangkut di luar Pak Kapus. Jadi update datanya itu pada nyangkut di luar, nanti itu kita buka data-data yang nyangkut itu, kita identifikasi siapa menjadi apa. Gitu ya Pak. Jadi kalau dia struktural balik ke penyuluh setelah tanggal 28 Agustus, pasti dia tidak akan ikut di batch 1. Ya, dan dia kalau tidak diupdate tidak akan pernah terbaca di kami Pak, di Kementan Pusat. Harus masuk updating di si ASN di aplikasi iMood. iMood-nya sekarang sedang ditutup. Nanti kami akan buka iMood mungkin sehari atau 2 hari untuk update-nya bisa masuk lolos. Ya, kenapa? Karena ini baru pindah. Jadi pesan Inpres kan kita mengalihkan yang sudah existing penyuluh. Kalau pada saat pengalian itu posisinya masih struktural Pak, kan nggak kebaca di kami. Yang kami baca itu data dari BKN, data si ASN ya Pak. Jadi nanti diupdate dulu melalui iMood. iMood-nya sekarang sedang tutup, ya masukkan dulu. Submit nggak masuk nggak apa-apa. Nanti kan nyangkut di situ kebaca oleh kami. Gitu ya Pak. Ada yang punya waktu itu tidak bisa dia ke pusat. Kayaknya yang pengaruh karena data itu tidak keluar. Tapi dia penyuluh organik tidak pernah ke. Tapi memang waktu itu kenapa dia tidak ke pusat? Ada 2 orang karena dijanjikan akan menjadi kita. Sekarang tidak dilantik. Jadi tidak pernah ada pelantikan. Jadi itu yang penyuluh. Bagaimana ya? Apakah ada batch? Iya Pak. Ya, Pak, banyak seperti itu Pak. Oh nanti mau jadi struktural nanti ini. Kalau kami karena tidak tahu janji-janji itu dan kami tidak bisa berpatokan pada janji. Patokan kami adalah SK. Ya, oh ini Pak mau jadi struktural ini Bu. 2 hari lagi mau keluar SK. Selama SK tidak keluar dan tidak dilaporkan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kotanya kepada Pak Menteri Pertanian, kami anggap dia tetap penyuluh. Gitu ya Pak ya.
Jadi patokannya adalah SK, nggak bisa janji seminggu lagi mau keluar SK nanti mau dilantik, nggak bisa. Harus SK dan dilaporkan oleh gubernur, bupati, wali kotanya kepada Pak Menteri. Karena kalau sudah dilantik betulan jadi struktural, tentu saja tidak kami alihkan. Tapi kalau SK-nya tidak dilaporkan dengan pengantar dari kepala daerah, kami tidak akan pernah tahu dan tetap kami alihkan. Gitu ya Pak? Jadi itu untuk tertib administrasi, karena kalau jabatan itu nggak bisa janji-janji gitu ya Pak, mohon maaf ya. Terima kasih. Satu lagi. Oh, silakan. Satu lagi, Bu. Tahu? Kayaknya enggak kayaknya. Yo, Ya, Bu. siap. Ibu ini ada laporan dari Kota Salatiga. Jadi dia mau dari penyuluh yang bertanya, keuangan kantor Oh. menanyakan Oh, iya, iya. BKD informasi itu Yang saya tahu di Badung ada gitu. Di Badung. seperti apa? Teman saya. Kado dek Nida nggak tahu saya. Mungkin ada tim keuangan dan BPKAD dari dinas kabupaten kota kemarin ketinggalan ini. Itu sebaiknya bisa mencapai. Bu, saya kan kebetulan tidak menangani keuangan, tapi kemarin waktu ada pertanyaan seperti itu dari Pak Karo, untuk Pak Karo Keuangan BUMN, itu Pak Karo bilang, itu ADK itu ada format bakunya Bu dari Kemenkeu. Jadi sebenarnya barangnya itu sudah ada, keluar setiap bulan, ya terus nanti diupload saja gitu Bu. Kalau orang keuangan BPKAD paham itu yang nangani gaji-gaji. Apa ya ADK itu singkatannya apa ya? Bentar. Bentar tanya Pak Karuka BUMN ya. Nggak apa-apa Ibu ikut dengar nggak apa-apa. Bentar. Oh, Pak Kapus, Pak Salam dari KBMN bukannya ditugasi ke K10 ya? Ini. Ada Pak Salam. Ini Pak KBMN bilang. Ya, nanti salam. Sebentar saya tanya Pak Karo KBMN. Ada ya? Salam ada, Bu. Baru muncul. Oh ya sudah, Ibu izin ya. Nanti untuk keuangan semua ditanyakan ke Pak Salam ya. Kacau. Siap. Pak Salam setelah kami nanti Pak Salam ya Pak Kapus. Ya. Oke. Nah ini artisnya sudah ada nih keuangan Bu, udah dikeroyok aja nggak apa-apa. Ya, siap untuk kepegawaian masih ada kah? Kayaknya semua ini Bu dengan apa namanya dari kita tunggu batch kedua Bu ya. Jadi sekarang batch kedua, terus kita nanti siapkan juga untuk gaji ya supaya nanti kita di tanggal 1 Januari. Tadi juga Pak Menteri juga minta supaya tanggal 1 Januari 2026 teman-teman ini tidak ada hambatan terkait dengan gaji ya. Gitu. Pak Kapus. Ya. Nanti minta tolong untuk pembukaan payroll dengan bank itu minggu pertengahan November sudah mulai sudah mulai disonding Ya, supaya supaya Desember itu sudah ready, bukunya sudah dipegang semua gitu ya. Baik. Oke. Terus satu lagi Pak Kapus, satu lagi ada beberapa yang tanya, oh kami masih ada cicilan bagaimana? Intinya kalau banknya yang lama masih ada, yang penting diisi saldo supaya nggak minus gitu ya. Pak Salam, Pak Salam. Belum nanti salah, nanti data kita ke karantina masuk itu satker karantina ada punya. versi BPKAD, ada versi penyuluh. Yang versi penyuluh ini ngisinya keuangan dinas ya Pak, nggak perorangan ya Pak. Iya Bu, ya. Supaya nggak ada miss itu angka kelebihan 01 kurang 01 kacau juga itu. Bareng. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat ya. Terima kasih kita berikan Sampai ketemu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Karo atas pencerahannya Pak siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga banyak kegiatan hari ini jalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Cek. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Biro Kepegawaian USDMA. Luar biasa, ternyata banyak informasi yang kita belum tahu juga ya untuk depan. Baiklah, di samping kiri saya ini Pak Salam sudah hadir. Terima kasih dari Biro BSN, ya Kementerian Pertanian. Untuk itu kami berikan sepenuhnya seluas-luasnya ya, dan sepuas-puasnya ya. Teman-teman tadi bertanya, jangan sampai pulang nanti baru bertanya Pak Salam ya. Dan kebetulan Pak Salam di bagian keuangan ya, ini masalah keuangan, jangan sampai dalam hal penggajian juga ini kita akan masalah di berdasarkan 1 Januari ya. Mudah-mudahan tidak ada. Untuk itu masalah di sini 40 koordinator penyuluh Indonesia, hampir 40 lah, meskipun hanya 30 apa deh, belum datang 2 orang ya 36 provinsi hadir di sini. Ya, untuk itu kami persilakan Pak Salam untuk bisa memberikan pencerahan apa aja, terserah. Tapi seperti bilang keuangan untuk pengalihan penyuluhan kita pada saat ini. Kami persilakan Pak Salam. Persilakan buat masalah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.